Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Izinkan saya memberikan pandangan, di mana pandangan saya ini saya adopsi dari tulisan seseorang yang saya percaya dan imani memiliki karunia Nabi. Orang tersebut bernama Ellen Goldwhite, biasa disebut Ellen White. Teman-teman yang belum pernah melihat atau mendengar nama ini, boleh searching sendiri di YouTube ya. Yang menarik dari tulisan beliau, ini ditulis kurang lebih 150 tahun yang lalu, tapi sangat relevan mengenai apa yang saat ini sedang terjadi. Khususnya saya membahas mengenai kebakaran hebat besar yang saat ini ada di Amerika Serikat. Berikut tulisan beliau 150 tahun yang lalu. Apabila tangan Allah yang menahan itu ditarik, maka si perusak akan memulai pekerjaannya. Kemudian bencana-bencana yang paling besar akan menimpa kota-kota kita. Kalau tangan Tuhan itu tujuannya melindungi, ya. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang berbelas kasihan. Tangan itu dulu pernah dipaku di atas kayu salib. Dan tangan itu sampai sekarang menopang dan menjaga kita. Tapi kalau kejahatan sudah keterlaluan, tangan yang melindungi itu akan ditarik. Dan ketika tangan Tuhan ditarik, maka kutipan ini sangat jelas menyebut, maka si perusak, bukan Tuhan ya, tangan Tuhan ditarik, maka tangan yang lain datang, yaitu tangan-tangan perusak, yaitu tangan setan. Maka tangan si perusak akan memulai pekerjaannya. Kemudian bencana-bencana yang paling besar akan menimpa kota-kota kita. Kita lanjut kutipannya. Allah sedang menarik rohnya dari kota-kota yang jahat, yang telah menjadi seperti kota-kota pada zaman sebelum air bah, dan seperti kota Sodom dan Gomora, rumah-rumah mewah yang keterampilan arsitekturnya mengagumkan, akan dibinasakan tanpa amaran sejenak pun, bila mana Tuhan melihat bahwa para pemiliknya telah melampaui batas-batas pengampunan. Kehancuran bangunan-bangunan megah oleh api, sekalipun dianggap tahan api, merupakan suatu gambaran tentang bagaimana arsitektur bumi ini dalam waktu yang singkat akan menjadi terhampar sebagai puing-puing. Apa yang terjadi saat ini di Amerika Serikat, di Los Angeles, adalah gambaran dari apa yang sebentar lagi akan terjadi menimpa seluruh bumi ini. Mari kita lanjutkan kutipan selanjutnya. Chicago dan Los Angeles, ini namanya jelas disebut ya, Los Angeles. Saya akan bacakan. Pemandangan yang segera akan terjadi. Kalau disebut akan terjadi, berarti waktu itu belum terjadi, tapi akan terjadi. Jadi 150 tahun yang lalu, Nabi ini telah melihat di depan matanya pemandangan yang segera akan terjadi di Chicago dan kota besar lainnya, juga lewat di depan saya. Sementara kejahatan bertambah dan kuasa perlindungan Allah ditarik, terjadilah badai kehancuran dan prahara. Gedung-gedung hancur oleh api dan diguncang oleh gempa bumi. Beberapa waktu setelah ini kepada saya ditunjukkan bahwa penglihatan tentang gedung-gedung di Chicago dan rancangan dengan mana bangsa kita hendak mendirikannya, serta kemusnahannya merupakan suatu pelajaran penting bagi anggota-anggota kita yang mengamarkan mereka untuk tidak menanamkan modal yang besar dari harta mereka di Chicago atau di kota-kota besar manapun, kecuali pemeliharaan Allah secara pasti, membuka jalan dengan jelas, menunjukkan tugas untuk pembangunan, ataupun membeli sebagaimana perlu dengan memberikan kata-kata amaran. Peringatan yang sama telah disampaikan sehubungan dengan membangun di Los Angeles. Berulang-ulang saya diberi petunjuk bahwa kita jangan menanam modal dalam mendirikan gedung-gedung yang megah di kota-kota besar. Ini luar biasa ya, sangat jelas kata-katanya sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kota-kota besar akan hancur oleh api dan diguncang oleh gempa bumi, dan diberikan nasihat di sini, jangan menanamkan modal besar di kota-kota besar karena itu akan hancur ya, dilahap oleh bencana. Lanjut,
Saya disuruh untuk menyatakan pekabaran bahwa kota-kota besar yang penuh dengan pelanggaran dan kejahatannya luar biasa akan dihancurkan oleh gempa bumi, oleh api, dan oleh banjir. Semua amaran dari Kristus tentang peristiwa yang akan terjadi mendekati penutupan sejarah bumi sekarang ini sedang digenapi di kota-kota besar kita. Allah mengizinkan perkara-perkara ini dinyatakan dengan jelas agar mereka yang berwenang dapat menyadarinya. Adalah contoh tentang bagaimana jadinya kelak seluruh dunia ini. Penyogokan yang jahat, penggunaan kekayaan yang tidak pada tempatnya, permainan-permainan curang di antara orang-orang yang berkuasa untuk membebaskan orang bersalah dan menghukum yang tidak bersalah. Semua kejahatan ini memenuhi kota-kota besar lainnya di bumi ini dan sedang menjadikan dunia ini seperti keadaannya pada zaman sebelum air bah. Ya, ini amaran ini penting untuk semua orang. Ya, di pemerintahan, dalam dunia bisnis, dimanapun kita berada, yang berada di kota-kota, ini amaran ya untuk bertindak benar. Ya, kejahatan, penyogokan yang jahat, penggunaan kekayaan yang tidak pada tempatnya, permainan-permainan curang di antara orang yang berkuasa, membebaskan orang yang bersalah dan menghukum yang tidak bersalah. Semua kejahatan ini memenuhi kota besar lainnya dan sedang menjadikan dunia ini seperti keadaan pada zaman sebelum air bah. Roh Tuhan sedang didukakan dan tangan Tuhan yang melindungi itu sedang ditarik dari bumi. Dan ketika tangan Tuhan yang melindungi itu ditarik, maka tangan yang lain akan masuk. Tangan si perusak akan merusak dan meluluh lantakkan muka bumi ini. Ya, dari apa yang sudah kita baca tadi, boleh kita simpulkan untuk sementara, ya, kejahatan di kota-kota besar, ya, kejahatan yang sedang terjadi di kota-kota besar, kejahatan yang dimanjakan dan terus diulang-ulangi, membuat roh Allah sedikit demi sedikit ditarik ya dari bumi, dan apa akibatnya? Datanglah si perusak untuk merusak ya. Jadi apa yang terjadi di Los Angeles, kebakaran diakibatkan oleh angin, ini sangat mirip seperti peristiwa waktu zaman Nabi Ayub. Ya, dalam sekejap hartanya dilahap oleh api. Datang angin puting beliung untuk menghancurkannya. Itu yang anak-anaknya mati dihantam oleh kebakaran, ya, oleh angin badai yang besar, lalu rumah anak-anaknya tempat berpesta dihancurkan, semua hartanya hilang sekejap. Itu yang membuat adalah tangan si perusak, ya, tangan setan. Oleh karena Tuhan sedang didukakan. Ini amaran kepada kita yang sedang mendengar, ya, untuk meninggalkan kota-kota besar dan jangan menginvestasikan harta kita di kota-kota besar. Ya, jangan menginvestasikan harta kita di kota-kota besar. Apa yang sedang terjadi di kota Los Angeles dan sekitarnya adalah gambaran tentang apa sebentar lagi yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Setan akan mengamuk karena dia tahu waktunya tidak lama lagi, ya. Setan mengetahui bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan melakukan pekerjaannya, merusak dan setelah setan merusak, dia melakukan penipuan lagi. Dia menipu manusia dan membodoh. Setan itu ya menipu pikiran manusia dan menyangka terjadinya kebakaran di Los Angeles itu akibat murka Tuhan. Itulah kita tidak heran, ya, beberapa komentar di YouTube, di berita mengatakan bahwa apa yang terjadi di Amerika adalah akibat Tuhan membakarnya. Bukan, Tuhan tidak pernah, karakter Tuhan yang Maha Kasih itu tidak pernah menyakiti manusia. Memang di dalam firman Tuhan ada beberapa kali Tuhan
mengulurkan tangannya ya kepada manusia, tapi boleh kita hitung. Di antaranya air bah, ya. Air bah, lalu peristiwa ketika Daud menghitung laskar Israel, lalu bangsa itu bangsa itu ditimpa bala sampar, itu karena malaikat Tuhan. Dan juga peristiwa lain ketika tentara Asyur, satu orang malaikat Tuhan membantai 185.000 tentara Asyur. Dan terakhir adalah di api neraka, ketika di api neraka setelah masa 1000 tahun. Hanya itu aja bisa dihitung. Tuhan mengulurkan tangannya menjamah manusia itu karena udah nggak ada obat lagi. Tapi sisanya seperti saat ini yang ada di Chicago, perang yang sedang terjadi di Timur Tengah, itu bukan karena Tuhan. Jadi jangan sikit-sikit menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak ada hubungannya dengan kebakaran ini. Itu Tuhan sedang menarik tangan perlindungannya dan setan sedang bekerja. Dan ini adalah amaran kepada kita untuk segera menyelesaikan pekabaran Injil seluruh dunia, karena waktunya tidak lama lagi. Yesus segera datang. Mari kita amarkan ya berita kedatangan Tuhan yang segera. Karena apa yang sedang terjadi di Los Angeles adalah gambaran yang sebentar lagi akan terjadi di kota-kota besar lainnya, dan akan terjadi di seluruh dunia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga ya kutipan-kutipan yang sudah saya baca tadi memberkati kita. Salam cerdas iman, Tuhan Yesus memberkati.